Salam sejahtera buat semua teman-teman peserta workshop. Kali ini saya akan menerangkan tentang kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Nah, mengawali paparan saya ingin menyampaikan kondisi saat ini. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini masih terus ya, kasusnya masih terus naik. Kita mulai dari update tentang testing yang terjadi. Ini secara nasional kita bisa lihat pada slide ini. Ini data kemarin ya, tanggal 2 Maret. Di mana orang yang diperiksa PCR itu sekitar 29.000 lebih. Jumlah spesimen yang diperiksa PCR 32.693 dan jumlah orang yang diperiksa PCR dalam sepekan terakhir ini kita masuk dalam minggu ke-9 saat ini, itu ada 69.281 dengan persentase kasus positifnya adalah 25,58%. Lalu tes PCR total atau tes rate per sejuta penduduk saat ini di minggu ini adalah 255 orang per 1 juta penduduk per minggu. Kira-kira persentase kasus positifnya itu secara total 18,59%. Nah, dari hasil testing tadi kita lihat nih, kasus aktifnya kita di tanggal 2 Maret kemarin itu 149.645. Kasus ini memang berkurang dibandingkan hari yang kemarin sebesar 3.000 lebih. Penyebab berkurangnya memang ada yang sembuh, ya, jadi tidak lagi menjadi kasus yang kita pantau. Kemudian ada juga yang memang meninggal dunia, ya. Nah, total kesembuhannya dari mulai ada pandemik sampai saat ini kita sudah sekitar 1 juta lebih ya, 1.160.863 orang. Dan per tanggal 2 Maret kemarin itu bertambah angka kesembuhan 8.948 orang. Sedangkan total kematian itu sampai 36.518 per hari kemarin, di mana tanggal 2 ini kita bertambah 193 orang yang meninggal. Untuk kasus konfirmasi secara total itu ada 1.347.026 kasus. Ini bertambah 5.712 kasus dibandingkan angka tanggal 1 Maret yang lalu. Nah, persentase kematiannya dengan angka yang tadi itu sekitar 2,7% dan persentase kesembuhan kita 86%. Ini gambaran secara nasional kasus COVID di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat slide ini menunjukkan tren kasus konfirmasi dan kasus aktif secara nasional. Memang kalau bandingkan dengan keadaan di akhir Desember dan di minggu-minggu sampai minggu terakhir ya, Januari, ini keadaan di bulan Februari, khususnya di akhir bulan Februari memang kita turun, ya. Angka kasus aktifnya turun, kemudian rata-rata konfirmasi harian juga turun, gitu. Dan mudah-mudahan memang ini menunjukkan gambaran yang nyata ya. Walaupun memang kita juga agak mengkhawatirkan karena angka testingnya kita memang agak turun di minggu-minggu terakhir ini. Memang mungkin karena kita ada kebijakan PPKM Mikro, mungkin ini juga berperan dalam menurunkan kasus. Nah, ini adalah strategi penanggulangan COVID-19 yang kita ambil sebagai kebijakan di negara kita. Jadi kita lihat di sini, untuk menanggulangi COVID-19 itu dibutuhkan sinergi yang cukup kuat antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tentu tidak hanya sektor kesehatan, tetapi semua lintas sektor yang terkait. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab di pemerintah itu kita kenal dengan 3T. Terdiri dari testing, tracing, kemudian bagaimana kita menata laksana atau treatment daripada kasus. Ini memang kita akui belum optimal. Nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan bagaimana sih sebetulnya harusnya melakukan testing, bagaimana harus melakukan tracing dan treatment yang sesuai gitu ya. Nah, kenyataannya di lapangan memang banyak yang harus kita kuatkan lagi, kemudian kita perbaiki untuk 3T ini. Di lain pihak, masyarakat ini punya peran besar sebetulnya untuk pencegahan dengan melakukan perubahan perilaku yang menyangkut 3M. Dan sekarang mungkin kita istilahnya tambah 2M lagi nih, jadi 5M yang terkenalnya. Nah, ini juga kita lihat belum optimal juga. Kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sekitar kita bagaimana disiplin masyarakat dalam memakai masker, menjaga jarak itu juga masih harus selalu diingatkan gitu ya, belum menjadi budaya atau belum menjadi keseharian. Nah, untuk mempercepat ini kita menambahkan sekarang strategi penanggulangannya dengan vaksinasi. Kita mengharapkan vaksinasi ini bisa menjadi terobosan
untuk mempercepat penanggulangan COVID di negara kita, terutama dalam keadaan 3T dan 3M yang masih belum optimal. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan yang tadi semua kita sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Ini adalah dasar hukum untuk besarnya bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian dari coronavirus. Kita punya keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020. Lalu baru-baru ini kita juga membuat ada keputusan Menteri Kesehatan tentang penggunaan rapid test antigen dalam pemeriksaan COVID-19. Ini tertuang di dalam KMK nomor 446 tahun 2021. Dan ada KMK nomor 477 tahun 2021 tentang laboratorium penguji validitas dari rapid diagnostic test antigen. Berikutnya ini adalah dasar hukum untuk pelaksanaan vaksinasi COVID. Jadi pelaksanaan vaksinasi COVID juga punya dasar hukum yang cukup kuat, mulai dari peraturan Presiden tahun nomor 99 tahun 2020 yang baru minggu lalu itu direvisi dengan peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021. Ya. Lalu kita punya juga peraturan Menteri Kesehatan dan keputusan Menteri Kesehatan sampai ke level keputusan Dirjen dalam hal petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi. Jadi ada dasar hukum yang berjenjang yang sudah kita miliki untuk dalam pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga kita atau teman-teman yakin bahwa pelaksanaan vaksinasi ini udah cukup kuat dari sudut hukumnya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Kita bicara dulu tentang testing. Jadi testing yang dilakukan di dalam pemeriksaan COVID-19 itu ada 3 ya. Jadi ada yang namanya metode deteksi molekuler atau Nucleic Acid Amplification Test (NAAT), seperti pemeriksaan PCR, pemeriksaan dengan TCM, pemeriksaan dengan LAMP untuk penegakan diagnosis. Sebetulnya yang ideal adalah metode deteksi molekuler ini untuk melakukan testing COVID-19. Namun karena keterbatasannya, maka WHO juga sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa yang kedua, Rapid Diagnostic Test Antigen atau RDT antigen itu dapat dipergunakan untuk kepentingan pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan juga untuk melakukan screening COVID-19. Nah, yang ketiga testing yang kita lakukan, kita pakai rapid test antibody ya. Dulu ini kita pakai, tetapi testing ini tidak bisa digunakan untuk diagnosis. Jadi hanya dipakai untuk keperluan penelitian, misalnya serosurvey, itu bisa kita pakai. Nah, ini adalah gambaran yang kita miliki sekarang untuk laboratorium pemeriksaan COVID-19 dengan PCR. Jadi kita sudah punya 670 laboratorium. Ini tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa lihat pada slide ini berapa jumlahnya per provinsi ya. Jadi ada jumlahnya per provinsi. Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan itu akan bertindak sebagai laboratorium rujukan tingkat nasional. Nah, kita masuk ke pemeriksaan atau testing yang kedua tadi dengan memakai rapid diagnostic test antigen. Ini tadi kita sudah punya Kepmenkes nomor 446 tentang penggunaannya, dan ada syarat bagaimana kita memilih rapid tes antigen yang memenuhi yang bisa kita pakai. Jadi harus memenuhi salah satu kriteria yang tertera pada slide ini. Ada kriteria A, B, C, D. Jadi kalau rapid test antigen itu sudah harus salah satu dipenuhi ya, salah satu kriteria. Kalau dia sudah memenuhi rekomendasi WHO, dia sudah terdaftar di WHO, berarti sudah bisa dipakai. Atau dia sudah terdaftar atau sudah memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh Emergency Use Authorization US FDA, maka tes ini sudah bisa kita pakai. Atau dia memenuhi rekomendasi European Medicine Agency atau EMA, kita pakai. Atau produk ini dia belum punya yang 3 tadi, salah satu di antara ketiga tadi, tetapi dia sudah memiliki sensitivitas di atas 80% dan spesifisitas di atas 97%. Ini harus dikeluarkan oleh yang mengevaluasinya adalah harus Badan Litbang atau lembaga independen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kita tetapkan ada 2 lembaga independen, nanti daftarnya ada di slide berikutnya, yang harus mengeluarkan uji ini, baru rapid tersebut dapat dipakai. Dan rapid ini harus dievaluasi setiap 3 bulan oleh Badan Litbangkes atau lembaga independen yang ditunjuk tadi.
Nah, ini bagaimana kita menggunakan rapid antigen. Jadi kriterianya pertama kali kita harus membagi daerah kita itu masuk kriteria mana? Kriteria A, B, atau C. Jadi ada 3 kriteria daerah yang harus kita tetapkan dulu sebelum kita memutuskan kita boleh pakai apa. Jadi kriterianya itu dilihat dari akses terhadap pemeriksaan NAAT, ya, dihitung mulai dari pengambilan sampel, mulai dilakukan swab sampai sampel itu diterima oleh laboratorium. Itu makan waktu berapa lama? Nah, ini kita bagi atas cut off point-nya itu 24 jam ya. Jadi ada yang lebih 24 jam ke bawah. Kita lihat di row yang pertama, di baris yang pertama, kemudian nanti daerah yang waktu pengirimannya butuh di atas 24 jam itu nanti masuk di row bawah. Kemudian kita melihat indikatornya adalah kecepatan pemeriksaannya. Kecepatan pemeriksaan ini itu dihitung sejak mulai sampel diterima laboratorium sampai hasilnya keluar. Ini kita bagi 3. Jadi ada waktu tunggunya kecil 24 jam ke bawah, atau waktu tunggunya dari mulai di atas 24 jam sampai 48 jam, atau di atas 48 jam. Jadi perlu waktu 2 hari nih baru keluar hasilnya. Nah, itu akan ada pemetaan daerah A untuk daerah yang waktu tunggunya 24 jam ke bawah dan waktu pengirimannya 24 jam ke bawah. Untuk kriteria A ini, pelacakan kontak dan penegakan diagnosis itu hanya dilakukan dengan metode NAAT. Tetapi untuk screening kita masih boleh pakai rapid antigen, ya. Nah, konfirmasinya kalau rapid antigennya nggak boleh langsung jadi konfirmasi untuk daerah A. Harus dikonfirmasi lagi dengan tes NAAT. Kemudian untuk daerah yang waktu tunggunya itu memang pendek. Jadi waktu tunggunya cepat. Jadi artinya kalau tes itu sudah sampai di laboratorium, dalam waktu kurang dari 24 jam, dia sudah keluar hasil. Tetapi waktu mengirimnya, dari mulai sejak diambil sampai tiba di laboratorium, ternyata dia perlu waktu lebih dari 24 jam. Ini masuk ke kriteria B. Jadi kriteria B ini ada 4 nih. Ada yang seperti itu, ada juga yang waktu tunggunya panjang, tetapi waktu mengantarnya pendek. Di bawah 24 jam udah cepet nih, dia sampai ke lab, tetapi labnya ngantrinya panjang. Jadi baru keluar hasilnya antara 24 jam sampai 48 jam. Itu masuk kriteria B. Atau daerahnya ini waktu tunggunya di antara 24 sampai 48 jam dan waktu pengirimannya juga di atas 24 jam. Itu pun masih masuk kriteria B. Satu lagi adalah daerah yang waktu tunggunya lebih dari 48 jam, jadi lebih dari 2 hari, tetapi waktu kirimnya cepat, kecil dari 24 jam. Itu masuk kriteria B. Nah, untuk kriteria B ini, maka pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan screening itu bisa memakai rapid diagnostic test antigen yang dikonfirmasi dengan NAAT. Jadi pertama kali kita ambil boleh pakai RDT, tetapi untuk menentukan orang itu positifnya adalah benar-benar positif, harus konfirmasi dengan pemeriksaan NAAT. Lalu untuk kriteria C itu adalah daerah yang memang serba lama. Jadi ngirimnya lama di atas 24 jam dan waktu tunggu keluar hasilnya juga di atas 48 jam, lebih dari 2 hari. Daerah ini kita nggak usah pakai NAAT karena pasti lama. Jadi pelacakan kontak, penegakan diagnosis, dan screening itu langsung ditegakkan dengan pemeriksaan rapid antigen. Ya. Nah ini dasarnya. Ini alurnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, nanti saya nggak usah terlalu detail karena teman-teman bisa baca deh. Nanti kan slide-nya ditinggal ya. Jadi ini adalah alur bagaimana pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga suspek atau yang merupakan kontak erat. Caranya adalah seperti ini, menggunakan rapid test antigen untuk di daerah yang kriteria A. Jadi rapid test antigennya hanya bisa dipakai untuk pemeriksaan orang yang asimptomatik, tidak punya gejala, dan bukan kontak erat. Artinya ini hanya untuk kegiatan screening di kriteria A. Sementara untuk orang yang sudah punya gejala atau suspek dan kontak erat itu tidak bisa karena dia kriteria A. Jadi harus pakai NAAT. Lanjut. Ini untuk B. Tadi yang saya sampaikan, maka di daerah ini boleh dipakai rapid test antigen, tetapi konfirmasinya nanti kita lihat tuh ya di pohonnya di bagannya bahwa konfirmasi tetap pakai NAAT. Nah, untuk yang screening dia bisa pakai rapid antigen. Ini untuk kriteria C. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan mungkin lebih jelas bahwa semuanya nanti akan dilakukan melalui rapid test antigen ya. Walau untuk konfirmasi juga tetap pakai rapid test antigen. Ya,
Nah, tadi di slide sebelumnya sudah kita terangkan bahwa kriteria untuk bisa kita memakai rapid diagnostic test antigen, karena memang di pasaran ada banyak nih yang beredar, harus sudah memiliki uji dari minimal dua yang ditetapkan. Jadi badan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Ini adalah daftarnya, ya. Ada 7 laboratorium yang sudah kita tetapkan untuk bisa menilai. Jadi teman-teman bisa lihat, salah satunya adalah Badan Litbang sebagai sentranya, tetapi di luar itu ada dari UI, dari UGM, dari UNER, UNAN, UNPAD, dan BBLK Jakarta. Nah, itu tadi untuk testing. Kita masuk untuk tracing. Pelacakan tracing ini adalah pelacakan kontak, ya. Jadi proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang yang berkontak dengan kasus konfirmasi atau kasus probable. Tujuannya adalah tentu untuk memutuskan rantai penularan atau transmisi, ya, supaya tidak berlanjut ke orang yang lain. Ini mungkin dari bagian ini kita bisa lihat gambaran kalau kita tidak melakukan pelacakan kontak dan tidak melakukan karantina. Jadi dari kasus 1 yang merah, kalau tidak kita tracing orang-orang kontak eratnya, maka kontak erat yang tadi yang merah kan dia berkontak eratnya itu ada semua ini ya yang di tengah. Nah, yang merah itu akan berkembang menjadi sakit. Karena apa? Karena kita tidak melakukan tracing. Jadi harusnya si A yang tadi pertama kali, begitu kita tracing, kita akan dapat nih kontak eratnya siapa. Dan kontak erat itu juga akan langsung kita karantina, sehingga dia tidak berkontak dengan orang lain. Tetapi karena tidak ada pelacakan kontak dan karantina, maka di yang ketiga kita bisa lihat tambah banyak orang yang menderita, ya, karena memang lepas. Jadi dia bisa kontak dengan siapa saja. Nah, yang melakukan tracing itu kita sebut dengan tracer. Tracer ini adalah petugas yang melakukan pelacakan kontak dan sebaiknya memang kita libatkan atau berasal dari masyarakat setempat yang tentu memiliki kedekatan baik secara sosial maupun budaya kepada masyarakatnya, ya. Misalnya kita melibatkan pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, kader, atau relawan, atau Babinsa, Babin Kamtibmas gitu, kita libatkan untuk menjadi tracer. Kenapa kita libatkan mereka lebih baik? Karena mereka tentu lebih kenal gitu loh dengan masyarakat sekitar dan mereka sudah lebih tahu bagaimana berkomunikasi untuk melakukan pelacakan dengan masyarakat sekitar. Sehingga harapannya tracing ini bisa dilakukan dengan lebih fluent dan dapat gitu ya, kontak eratnya dapat lebih banyak. Tentu saja tracer-tracer ini harus mendapat pelatihan dulu. Nah, peran tracer yang kita harapkan adalah untuk mencari dan memantau kontak erat. Jadi kalau sudah dicari, kita temukan kontak erat, kemudian kontak erat tentu akan dilakukan karantina. Yang positif akan dilakukan isolasi. Nah, selama melaksanakan karantina dan isolasi, tentu kontak erat ini harus dipantau. Ini menjadi peran tracer. Lalu peran berikutnya adalah memberikan informasi yang benar tentang COVID-19 itu, termasuk pentingnya pelaksanaan karantina dan isolasi. Sehingga si kontak itu merasa nyaman dan merasa bahwa peran dia untuk bisa menjalani karantina dan isolasi yang benar itu sangat bermanfaat untuk memutus rantai penularan si COVID-19. Peran berikutnya adalah memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan karantina dan isolasi, ya. Jadi si tracer ini setiap hari diharapkan bisa menanya bagaimana perkembangan kesehatannya, apa yang dialami, apa yang dirasakan, apakah mereka sudah memakan vitamin yang diberikan, misalnya seperti itu. Apakah sudah dilakukan olahraga yang ringan pagi ini, apakah sudah berjemur. Nah, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan oleh tracer kepada setiap kontak erat. Nah, yang keempat tentunya melaporkan hasil pemantauannya kepada teman-teman di puskesmas, kepada petugas puskesmas atau kepada koordinatornya. Nah, kita tahu tracing ini atau pelacakan kontak itu merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai dari COVID-19. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan tracing yang adekuat, tentu kita akan miss. Orang-orang yang tadi positif masih bisa menularkan kemana-mana. Nah, elemen utama dari tracing ini tentu bagaimana kita melibatkan dan adanya dukungan masyarakat. Kemudian kita harus punya perencanaan yang matang, mempertimbangkan situasi wilayah tentunya. Kemudian masyarakat dan budaya di sana seperti apa. Lalu harus ada dukungan logistik yang cukup kuat memang. Kemudian diikuti dengan pelatihan dan supervisi yang dilakukan
secara berjenjang tentu dari level yang administrasi di atasnya. Lalu elemen utama lainnya adalah sistem manajemen dan pelacakan kontak. Tahapan pelaksanaan tracing ini adalah pertama kali kita identifikasi kontaknya, kemudian kita catat detail kontaknya, lalu tindak lanjutnya. Jadi kalau dia diisolasi atau dikarantina tentu ada pemantauan yang dilakukan. Nah ini indikator yang harus kita nilai dari pelaksanaannya. Yang pertama adalah harusnya lebih dari 80% kasus konfirmasi kita itu harus diidentifikasi kontak eratnya. Jadi kalau kita punya kasus konfirmasi baru, itu sebaiknya harusnya segera dilacak kontak eratnya dan mulai dilakukan karantina dalam waktu kurang dari 72 jam setelah si kasus baru ini dikonfirmasi. Yang berikutnya adalah semua kontak erat yang teridentifikasi itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian indikator berikutnya 80% dari kontak erat itu dari kasus baru yang dipantau ini harus menjalani karantina sampai selesai. Nah, ini yang agak masih belum jalan di lapangan, terutama karantina karena merasa dirinya negatif hasil pemeriksaan labnya, sehingga dia merasa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membuat dia harus dikurung gitu ya dalam tanda petik. Kemudian indikator berikutnya adalah mengidentifikasi dan memantau kontak erat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi atau manajemen data yang tersedia. Lalu 90% dari kasus suspek yang diisolasi dan dilakukan pengambilan spesimen dalam waktu kurang dari 48 jam sejak munculnya gejala. Nah, indikator terakhir adalah wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 itu melalui aplikasi All Record. Paling lama 2 kali 24 jam sejak sampel diterima. Sehingga level pusat kalau melihat data All Record itu merupakan cerminan yang benar dari lapangan. Ini adalah alur untuk pelacakan kontaknya, ya. Jadi tahapannya nanti teman-teman bisa lihat di sini bagaimana ketika puskesmas sudah menginformasikan kepada tracer adanya kasus konfirmasi, maka si tracer ini langsung bergerak, langsung melakukan wawancara kepada kasus konfirmasi untuk mengidentifikasi kontak-kontak eratnya, ya. Lalu nanti kalau kontak erat udah dapat, maka kontak eratnya itu kalau ada misalnya, oh ternyata ada dia pergi ke luar kota gitu, atau kasus kontak eratnya ternyata domisilinya di luar wilayah kerja, ini akan dilaporkan ke puskesmas supaya puskesmas bisa berkoordinasi dengan Dinkes untuk bisa melacak kontak erat yang berada di luar wilayah. Nah, wawancaranya nanti sudah dapat kontak eratnya tentu dilakukan wawancara kontak erat, kemudian nanti akan diadakan karantina terhadap kontak erat dan pemantauannya berdasarkan hasil dari testing, ya. Nanti hasil testingnya kalau dia negatif maka dikarantina. Nah, ini entry testnya pemeriksaan pertama hari pertama karantina. Jadi kalau negatif nanti sebelah kiri ya kita lihat lanjut karantina, dipantau tiap hari pakai format harian karantina, dan nanti akan ada tes setelah hari kelima dilakukan tes. Lagi yang kedua, kalau hasil tes itu negatif, maka karantina selesai. Jika hasil tesnya positif, maka orang atau kontak erat ini akan berubah menjadi, dilanjutkan menjadi isolasi. Karena dia sudah menjadi kasus konfirmasi baru dan kemudian nanti akan dilacak lagi kontak eratnya. Nah, kalau dia positif, waktu di awal tadi pemeriksaan entry, maka dia langsung diisolasi sebagai kasus konfirmasi. Saat ini kita sudah punya 4.188 tenaga tracer yang sudah dilatih, juga 623 fasilitator tracer dari TNI. Jadi udah nambah tracer yang ada di lapangan saat ini. Ini alur testingnya. Jadi ini sebetulnya hampir sama seperti yang tadi, tapi tadi lebih fokus kepada antigen, rapid test antigen. Di sini kita lihat nih, kalau kontak erat tadi kan kita bagi dua ya, bergejala sama tidak bergejala. Kalau bergejala, maka dia langsung isolasi, lakukan tes. Tesnya tergantung daerahnya. Daerahnya ABC yang tadi, dia pakai NAT boleh, pakai rapid test antigen boleh, tergantung kriteria daerah. Nah, ini dilakukan 2 kali kalau pemeriksaannya dengan selang waktu di atas 24 jam. Kalau 2 kali negatif, maka dia berarti bukan COVID, isolasinya selesai. Tetapi kalau tesnya itu salah satunya ada yang positif, maka dia confirm, lakukan isolasi. Nah, kalau dia tidak bergejala, kita karantina dulu nih.
Setelah dikarantina, dia diminta untuk datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan, baik itu pakai PCR ataupun pakai rapid antigen. Nah, hari pertama diambil, kalau negatif berarti tetap lanjut karantina. Nanti di hari kelima kita ambil lagi, kalau tetap negatif, karantina selesai. Tetapi kalau yang negatif tadi di hari kelima waktu tes ternyata jadi positif, maka dia berubah menjadi isolasi. Kalau positif di pemeriksaan pertama, maka dia langsung confirm dan langsung dilakukan isolasi. Jadi teman-teman, kita pakai istilah yang sama ya. Kalau negatif istilahnya adalah karantina, kalau positif istilahnya adalah isolasi. Walaupun mungkin kalau keadaannya ringan, isolasinya itu kan dilakukan mandiri. Karantina dilakukan bisa karantina mandiri, bisa juga terpusat. Kegiatannya hampir sama untuk yang ringan. Jadi bedanya hanya di istilah sebetulnya. Nah, ini tahap pertama bagaimana kita melakukan kegiatan yang tadi, penguatannya. Pertama kali tentu konfirmasi, identifikasi. Kita harus mengidentifikasi apakah orang itu, yang pertama kali tentu kasus konfirmasinya kita identifikasi. Dengan kasus konfirmasi ini tentu ditegakkan melalui pemeriksaan lab tadi ya. Dinyatakan positif, baik dia bisa bergejala ataupun tidak bergejala dengan hasil laboratorium. Setelah kasus konfirmasi tentu kita mencari kontak eratnya yang tadi ya. Orang yang memiliki riwayat pernah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam jarak 1 meter selama 15 menit atau lebih. Jadi kalau ada satu kantor, ada yang positif, jangan langsung satu kantor semua jadi kontak erat. Padahal nanti duduknya itu jaraknya beda ruang gitu ya. Atau dia tidak pernah kontak dengan si kasus confirm selama 15 menit atau lebih. Jadi itu tidak kontak erat. Kemudian riwayatnya dia pernah bersentuhan fisik langsung dengan kasus confirm, misalnya pernah berjabatan tangan atau berpegangan tangan atau berpelukan dan lain-lain. Ini yang keluarga biasanya kan anak kecil bisa juga nih jadi penularnya. Lalu kontak erat itu riwayatnya ada merawat langsung kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai standar, atau ada situasi lain yang dianggap berisiko terjadinya kontak. Misalnya di dalam rumah tangga ya, dalam satu keluarga tentu kalau anggota keluarganya salah satu dia confirm positif, maka tentu kita langsung cari. Di masyarakat keadaan-keadaan yang seperti ini nih, misalnya yang positif itu dia ada riwayat dia pernah datang ke tempat ibadah 2 hari sebelum bergejala atau sebelumnya, nah itu bisa kita lacak di tempat ibadah dia jarak yang 1 meternya, kemudian dia kontak lebih 15 menitnya dengan siapa saja. Atau misalnya ketika itu kita lihat waktu wawancara dia pernah melakukan perjalanan nih. Tentu rekan seperjalanannya itu juga kita kita lakukan pelacakan. Atau si confirm tadi, kasus confirm dia pernah hadir di pertemuan-pertemuan sosial. Ini juga harus kita lacak. Jadi ini sebetulnya yang mengakibatkan kita bisa menargetkan bisa lebih dari 15 orang kasus atau kontak erat yang kita lacak dari satu kasus konfirmasi. Nah, perhatian khusus itu kita berikan kepada kontak erat yang lanjut usia. Misalnya usianya di atas 60 tahun, ibu hamil, atau orang dengan penyakit-penyakit penyerta. Ini harus kita khususkan dan kita segera laporkan ke puskesmas, karena mungkin saja dengan keadaannya dia bisa gejalanya bisa langsung jadi berat. Jadi perhatian khusus kita berikan kepada kontak erat yang mengalami hal-hal ini. Nah, ini kalender atau cara kita menentukan siapa sih kontak erat yang harus kita wawancarai ya. Jadi jika kasus konfirmasi itu bergejala, maka tracer atau kita itu harus menanyakan kepada si kasus konfirmasi ini dia bertemu dengan siapa saja 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah bergejala. Misalnya nih orang itu gak langsung kita ketemukan ya, ternyata dia kita temukan baru hari keempat setelah bergejala misalnya, maka itu 2 hari sebelum sampai hari keempat waktu dia kita temukan. Atau bisa jadi kita temukan dia udah 14 hari, ini harus kita wawancarai semuanya. Itu cara menemukan kontak eratnya. Nah, bagaimana untuk kasus konfirmasi yang nggak bergejala? Kalau dia tidak bergejala, maka kita tanyakan dia bertemu siapa saja 2 hari sebelum dia diambil swab dengan hasil yang positif tadi. Itu dia ketemu siapa aja, dia pergi kemana aja, seperti itu, sampai 14 hari setelahnya. Ya, ini yang kita cari kontaknya siapa aja dan kita lakukan wawancara. Nah, setelah kita menemukan tadi identifikasi, kita masuk ke pendataan. Jadi
kita akan menghubungi dan wawancara kontak erat. Hasil wawancaranya nanti ada, cara-caranya seperti apa. Nanti semua informasi itu kita catat ya di dalam form 2 namanya. Jadi ada nama, umur, alamat, nomor yang bisa kita hubungi, tanggal kontak terakhir dengan kasus itu kita isi di form 2. Nah, kemudian kita akan menyampaikan kepada kontak erat beberapa pesan. Yang pertama, dia harus melakukan tes ke laboratorium. Yang kedua, sesudah ini dia harus melakukan karantina mandiri. Ya, yang ketiga, bahwa nanti akan dilakukan pemantauan harian. Jadi Bapak, Ibu, kami akan menanya loh setiap hari keadaan Bapak, Ibu. Jadi tolong ya, kalau telepon saya diangkat gitu. Nah, kemudian kita pesankan ke dia agar segera lapor kalau ada muncul gejala. Ya, jika muncul gejala segera lapor karena kita harus melakukan rujukan atau pemeriksaan swab. Ini follow up atau pemantauan yang dilakukan oleh si tracer. Jadi petugas sendiri memang harus cukup sehat dan telah mendapat pelatihan. Kemudian dia harus berkoordinasi dengan tokoh atau pemerintah setempat untuk menghindari adanya stigma dan diskriminasi. Ya, lalu dilakukan supervisi berjenjang dari level di atasnya, Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten kota, puskesmas bisa melakukan memonitor apa yang dilakukan tracer di lapangan untuk makin memperkuat atau meningkatkan performance daripada si tracer. Nah, kemudian si tracer ini akan mengisi laporannya di dalam form pemantauan, di dalam monitoring harian, dan juga dia akan melakukan pemeriksaan lab jika si kontak itu mulai muncul gejala. Ya. Nah, setelah kita melakukan tracing, tadi ya istilah karantina dan isolasi. Nah, ini harus kita lakukan sebagai follow up dari hasil tracing kita. Karantina itu adalah kegiatan pemisahan kontak erat yang belum bergejala dan pemantauannya dilakukan oleh tracer. Nah, sementara isolasi itu adalah kegiatan memisahkan kontak erat yang sudah bergejala atau kasus konfirmasi COVID-19 dari orang lain. Kemudian pemantauan isolasi itu dilakukan oleh tracer kalau keadaannya masih tidak bergejala atau mungkin dia hanya punya gejala ringan, dan juga harus dipantau terus oleh petugas kesehatan. Jadi bedanya kalau yang isolasi memang harus ada pemantauan oleh petugas kesehatan. Karantina atau isolasi itu dilakukan untuk menjaga orang-orang di sekitar kita tidak tertular, dan kita memudahkan si tracer dan petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan kesehatan orang yang di karantina atau di isolasi ini. Kalau kita lihat yang itu hampir sama tadi bagannya dengan bagan yang sebelumnya ya. Jadi harapannya kalau kita lakukan isolasi di yang bawah nih, teman-teman bisa lihat yang merah itu tetap satu. Karena dia udah kita isolasi, dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Jadi penularannya berhenti. Nah, tempatnya di mana aja? Nah, kalau orang itu berdasarkan gejalanya, tadi saya sampaikan kalau dia tidak bergejala atau hanya gejala ringan, maka isolasi atau karantina itu bisa dilakukan di rumah masing-masing kalau syaratnya dipenuhi. Atau bisa dilakukan di fasilitas khusus jika rumah tidak memenuhi syarat. Nah, kalau orangnya sudah bergejala, gejala sedang, maka dikasih dia di refer atau dirujuk kepada rumah sakit yang non rujukan. Kalau sudah mengalami gejala berat, maka kasus tersebut harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Daftarnya nanti sudah ada. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan fasilitas ya. Jadi di rumah seperti apa? Harus ada ventilasi atau aliran udara yang baik. Pencahayaannya juga harus baik dan cukup. Kemudian kamar tidurnya itu harus sendiri, terpisah. Dan kalau dia memang mau bertemu sama anggota keluarga yang lain, harus selalu menjaga jarak ya. Jadi nggak boleh dekat. Kemudian harus tersedia masker dan sarana cuci tangan atau hand sanitizer yang cukup. Jadi dia harus kerap mencuci tangan. Mencuci tangan, desinfektan, bersihkan permukaan dengan desinfektan secara berkala. Kemudian kita bantu dia untuk melakukan pemantauan harian jika ada timbul gejala. Terhadap gejala ya. Jadi tiap hari orang ini harus mengukur berapa suhu badannya sekarang, diupayakan dia punya nih temperatur. Kemudian dia harus menyampaikan apa yang dia rasakan sekarang gitu ya. Nah, si orang ini atau si kontak erat ini juga harus selalu berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan setempat. Dan anggota keluarga yang merawat atau yang melayaninya itu harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi walaupun dia di rumah, kalau dia anggota keluarganya mau ngasih dia makan gitu ya, itu harus pakai masker.
Jaraknya harus tetap diperhatikan dan cuci tangan segera setelah keluar dari tempat yang bersangkutan. Nah, sampah dan cucian itu harus terpisah dari anggota keluarga lain. Jadi nggak boleh disatukan ya. Untuk pakaian kotornya itu harus terpisah. Alat makannya juga harus tersendiri. Atur menggunakan fasilitas MCK-nya dan physical distancing-nya, menggunakan alat mandi itu harus sendiri. Ini yang harus diperhatikan. Kalau syarat-syarat ini tidak bisa mencukupi, maka ya dia harus kita rujuk ke tempat isolasi atau karantina yang sudah tersedia di situ. Ya, berikut ini kita bisa lihat alur koordinasi dari pelaksanaan pelacakan kontak. Jadi kita bisa lihat secara berjenjang nih, pelaksanaan kita lakukan di level bawah ya, di desa, itu dilakukan oleh aparat-aparat desa, tentu bekerja sama atau di bawah supervisi puskesmas ya. Di sini dilakukan kampanye, pengawasan, kita lakukan tracing maupun testingnya, serta karantina isolasi di sini. Nah nanti tentu akan ada sebelumnya ada pembekalan, ada pelatihan dilakukan oleh jenjang di atasnya. Jadi kabupaten kota melakukan pelatihan untuk puskesmas atau aparat desa, atau sekarang ini dikenal dengan posko desa ya. Lalu provinsi melakukan pembinaan atau sosialisasi dengan kabupaten kota dan puskesmas. Begitu juga pusat ke provinsi atau sampai ke kabupaten. Laporan juga secara berjenjang akan dikirimkan mulai dari level bawah itu sampai ke pusat ya, dan pengawasan juga akan dilakukan seperti itu. Nah ini mungkin penting supaya nanti teman-teman tahu ya, karena sekarang kita sedang melaksanakan PPKM Mikro yang dimana intinya adalah pelaksanaannya di tingkat desa atau kelurahan. Ini peran puskesmas seperti apa dalam pelaksanaan 3T-nya, peran kader, Babinsa, Babin Kamtibmas sebagai pelaksana tracing juga di sini bisa dilihat. Intinya seperti saya tadi sudah ceritakan sebetulnya. Lalu pemerintah desa, kelurahan, masyarakat setempat itu lebih kepada mensupport ya, agar pelaksanaan tracing, isolasi, karantina, testing itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke 3T yang terakhir yaitu treatment. Treatment ini dilakukan tentu di vaskes ya, kalau sudah bergejala dan sedang sampai berat. Kita meningkatkan treatment, kita lakukan dengan menambah rumah sakit rujukan, kita tingkatkan jumlah atau kapasitas tempat tidur, isolasi, dan ICU untuk perawatan pasien COVID. Ini sudah ada surat edarannya. Kemudian bagaimana kita mendirikan rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan untuk bisa segera menindaklanjuti kasus-kasus COVID. Kemudian penguatan mutu dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Dan kita tata sistem rujukannya supaya lebih cepat langsung kegiatan rujukan berjalan ketika satu orang kasus kontak erat itu berkembang menjadi positif dan kemudian gejalanya menunjukkan pemberatan. Ini upaya antisipasi yang kita lakukan dalam menanggulangi peningkatan kasus COVID di negara kita. Ya, total rumah sakit di Indonesia itu sudah ada 3.000 lebih rumah sakit ya yang bisa mengelola pasien COVID di awal, dan rujukannya itu ada 981 rumah sakit. Kita bisa lihat di sini di slide yang sebelah kanan di gambarnya ada di masing-masing provinsi ada berapa rumah sakit rujukan. Dan kalau kita lihat kapasitas tempat tidur memang kita tingkatkan terus ya. Jadi teman-teman bisa lihat pada grafik batang di bawah ini jumlah dari kapasitas tempat tidur ICU dan isolasi memang terus kita upayakan bertambah. Dan sudah ada 132 rumah sakit yang ditetapkan oleh Kemenkes ditambah dengan 849 rumah sakit yang ditetapkan oleh gubernur di daerah sebagai rumah sakit yang bisa merawat COVID. Ya, kita masuk kepada vaksinasi. Vaksinasi sudah berjalan dan kita semua sudah tahu sekarang atensi masyarakat juga sedang tinggi-tingginya untuk mau divaksinasi ya. Dan ini sejalan dengan instruksi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terhadap program vaksinasi, di mana pemerintah itu memang menjamin pelaksanaan vaksinasi ini dan akan membiayai, artinya masyarakat akan gratis menerima vaksinasi ini. Kemudian diharapkan juga oleh semua lintas sektor, kementerian, lembaga, itu bisa mendukung pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi memprioritaskan anggaran yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi. Dan Pak Presiden sendiri sudah menjadi orang yang pertama
mendapatkan vaksinasi COVID untuk menunjukkan kepada semua masyarakat bahwa vaksinasi yang kita lakukan ini cukup aman ya. Kemudian di atas segalanya sebetulnya walaupun vaksinasi sudah berjalan, Presiden tetap menginstruksikan bahwa 3M harus tetap kita secara disiplin melaksanakannya ya. Nah, jumlah masyarakat atau sasaran yang harus kita vaksinasi untuk bisa mencapai herd immunity memang cukup besar. Jadi diharapkan 70% penduduk Indonesia harus bisa mendapatkan imunisasi supaya kita bisa mencapai kekebalan masyarakat atau kekebalan kelompok tadi. Tentu jumlahnya itu kurang lebih 181 juta orang lebih dan itu membutuhkan vaksin yang cukup banyak sehingga kita harus punya strategi bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin ini. Strateginya di Indonesia kita bagi atas dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini kita langsung alih teknologi dan juga peningkatan kapasitas yang bekerja sama dengan produsen-produsen dari luar negeri yang sudah berhasil memproduksi. Kemudian secara jangka panjang kita mengembangkan vaksin dari kita sendiri di Indonesia yang dikenal dengan vaksin merah putih. Nah ini yang tadi saya bilang yang jangka pendeknya kita bekerja sama dengan saat ini dengan Sinovac Biotech Cina untuk memproduksi vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac Cina. Nah ini ada alih teknologi, uji klinis yang fase 3-nya juga kita lakukan di tempat kita, ada 1.620 relawan yang terlibat di dalamnya, sehingga Badan POM mengeluarkan setelah hasil clinical trial fase 3-nya keluar, maka Badan POM mengeluarkan persetujuan untuk memakai vaksin Sinovac ini dalam bentuk emergency use authorization, sehingga kemarin pada tanggal 13 Januari yang lalu vaksin ini sudah bisa kita pakai. Nah, dalam karena sasaran yang cukup besar yang tadi saya sampaikan 181,5 juta jiwa sasarannya, sementara vaksin itu tersedianya memang bertahap, maka pelaksanaan vaksinasi juga akan kita bagi dalam tahapan. Ada 4 tahapan pelaksanaan vaksinasi. Yang pertama adalah pada petugas kesehatan. Ini karena pentahapannya dibagi berdasarkan tingkat prioritas atau tingkat risiko dari masing-masing kelompok ini. Jadi makin beresiko dia makin duluan dilakukan vaksinasi. Nah, mulai dari petugas kesehatan karena mereka yang paling beresiko, saat ini kita masuk pada tahap 2, yaitu vaksinasi dilakukan kepada petugas publik dan kepada lansia sebagai tingkat risiko berikutnya ya. Dan kemudian nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti Mei, ini maaf belum terlalu diupdate ya. Harapannya adalah nanti pelaksanaannya sampai bulan Mei nih, Mei atau awal Juni gitu ya. Kita akan beralih kepada fase 3, tahap 3 kepada masyarakat rentan, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah tinggi risiko penularan. Kemudian nanti sesudah itu kita beralih kepada kelompok masyarakat lainnya. Dan diharapkan memang kita bisa selesaikan vaksinasi ini dalam waktu 1 tahun tadinya. Walaupun di dalam bagan ini kita teman-teman bisa lihat bahwa tadinya awalnya kita berencana sampai ke kuartal pertama tahun 2022. Mungkin itu kali ya untuk vaksinasi. Saya pikir ini yang saya sampaikan adalah mungkin untuk vaksinasi tambahannya adalah mohon semuanya dapat bersabar. Jadi kami berharap bahwa teman-teman ini nanti sebagai agent ya, agent untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat karena masyarakat sekarang atensinya kuat untuk vaksinasi. Yakinlah bahwa semua masyarakat akan dapat vaksinasi. Tetapi pentahapan yang tadi saya sampaikan itu menjadi perlu. Jadi harap bersabar nanti sampai gilirannya dapat kita bersama-sama bisa divaksinasi semua. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada sesi ini. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.